bukan kehidupan kita yang gagal kan, tapi usaha kita yang belum maksimal. Jadi sebetulnya banyak orang yang menganggap bahwa hidupnya itu sudah gagal, hidupnya itu sudah terbengkalai, hidupnya itu sudah rusak, hidupnya itu sudah hancur, hidupnya itu terhalangi, ya, terhalangi oleh berbagai situasi dan kondisi. Rekan-rekan sekalian, perlu dipahami bahwa semua yang menghalangi itu berasal dari dari tubuh kita sendiri, diri kita sendiri, orang yang kita bentuk ataupun anak kita atau jaringan kita, orang tua kita atau yang membesarkan kita atau teman hidup kita, ya, dan juga kawan kita. Itu yang mempengaruhi terhadap kehidupan kita. Makanya perlu dipahami rekan-rekan sekalian, kenapa ini terasa gagal? Bukan kehidupan kita yang gagal. Ibu Harisma, kehidupan kita yang gagal, ya, rekan-rekan sekalian, ya, saya tegaskan kembali. Jadi bukan kehidupan kita yang gagal, tapi usaha kita yang belum maksimal, ya. Nah, itu yang terjadi, rekan-rekan sekalian. Berarti ya seperti hanya momentum yang sedang kita dentumkan nih, seperti hanya sistem perkemihan, ya. Sistem perkemihan itu satu sistem yang terbentang dari atas sampai dengan bawah. Ternyata dalam bekerja apapun rekan-rekan sekalian, ya, seperti hanya sistem perkemihan. Sistem perkemihan itu kan ada dua ginjal, ya, rekan-rekan sekalian, ada ginjal yang kiri, ada ginjal yang kanan. Makanya berarti itu menandakan bahwa kita harus mempunyai dua saku. Dua saku itu berarti kan dalam catatan bahwa kita harus berarti kan mempunyai sesuatu impian, tapi kita juga harus mempunyai sebuah pemikiran. Jadi mempunyai dua saku itu adalah mempunyai cover, kan gitu. Anggap saja seperti ini, rekan-rekan sekalian. Fungsi ginjal itu ada reabsorpsi, ya. Satu berarti adanya penyaringan ulang. Makanya apa yang harus dilakukan, seperti hanya tadi yang Master Roni bilang, bahwa proses filtrasi itu adalah proses menyaring dan membagi melalui proses manajemen koropak. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ya. Jadi filtrasi itu sama dengan kita harus memilah-milah seperti hanya ginjal. Racun apapun bros, makanan apapun bros, gitu kan. Nah, seperti itu dalam kehidupan rekan-rekan sekalian, ada proses filtrasi. Jadi Anda harus memilah-milah nih, kembali lagi ke koropak, ya, rekan-rekan sekalian, enggak? Anda harus mempunyai koropak karena Anda mempunyai kebutuhan, Anda juga mempunyai yang namanya impian, maka kembali lagi ke koropak. Anda harus mengkoropakkan kebutuhan Anda, kemudian dan impian Anda. Dari situ rekan-rekan sekalian, kadang ngapain di koropak-koropak kayak gitu, kalian lihat broken way, gitu kan. Nah, kebanyakan yang seperti itu, gitu kan. Nah, kebanyakan orang mati pasien di mana gebroken gitu, antara moda dan lain sebagainya tidak dipisah-pisah. Apa yang terjadi? Rasaan mahloba duitnya gitu. Tapi pas ditinggali ya tata duit produk ungu atau duit panginyem. Nah, biasanya seperti itu. Itu yang terjadi di lapangan. Makanya kenapa kita ada manajemen koropak, ya. Kayak misalkan Anda, itulah satu proses filtrasi. Perlu dipahami ada doa di setiap koropak, benar nggak? Jadi yang pertama untuk produk, semoga produk ini menjadi berkah, semoga produk ini menjadi terus bergulir, semoga produk ini terus bertambah dan jaringan pun juga bertambah, kan gitu, ya. Kemudian ada koropak yang namanya komitmen, zakat, infak, dan sodakoh, dan lain-lain. Berarti kan itu harus difilter dulu, harus dibagi-bagi rekan-rekan sekalian, ya. Nah, kemudian juga yang kedua, setelahnya di koropak-koropak seperti itu harus ada reabsorpsi. Jadi ada penyaringan kembali dari berbagai koropak-koropak itu, mana yang paling harus Anda pentingkan. Jangan sampai yang sekunder ataupun tersier menjadi primer, tapi yang primer itu dikesampingkan. Jangan sampai sesuatu yang paling penting dan paling mendesak itu dikesampingkan, sementara yang kurang penting dan kurang mendesak itu diutamakan. Salah satunya mungkin rekan-rekan sekalian, apa yang paling penting? Salah satunya apa? Legalitas juga, ya, rekan-rekan sekalian. Selain daripada itu, apalagi yang paling penting? Kebutuhan, berarti kan sehari-hari. Nah, apa yang harus Anda prioritaskan?
Nah, setelah Anda prioritaskan, berarti ambil tindakan tegas dengan menentukan mana yang perlu didahulukan. Nah, semuanya, kalau Anda nggak mau ribet, ya, yang dina kolopak-kolopak, utamakan tabungan prioritas, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi Anda kumpulkan dalam satu halte, ya. Nah, maka dari situlah Anda akan bisa menentukan bagian-bagiannya. Baik rekan-rekan sekalian, ya, seperti hanya momentum kita Yogyakarta not is territory, ya, tapi Yogyakarta is philosophy. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, Yogyakarta di sini mengandung satu filosofi. Jogja, Ngayogya kan asalnya. Ngayogya itu sama dengan aman atau damai, rekan-rekan sekalian, artinya itu. Karta itu baik ataupun kebaikan. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah Ngayogyakarta. Apa itu? Mengamankan dan mendamaikan demi sebuah kebaikan kehidupan. Jadi intinya adalah bagaimana Anda mengamankan situasi dan kondisi, ya, yang terjadi sekarang. Seperti hanya kemarin sistem reproduksi yang kita bahas, bahwa amankan hal yang pokok, ya rekan-rekan sekalian. Amankan juga impian kita. Jangan sampai ketika kita mengamankan kebutuhan sehari-hari, lupa akan impian kita juga, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita Ngayogyakarta. Kita amankan kehidupan kita untuk sebuah kebaikan hidup kita. Nah, makanya itu yang disebut juga Yuda di Buana. Yuda itu sama dengan perang, di Buana itu sama dengan di dunia. Jadi perang di dunia ini adalah bagaimana kita bisa mengamankan 5 aspek kehidupan demi tegaknya sebuah kebaikan. Oke, di akhir kalimat rekan-rekan sekalian, ya, ada sebuah pernyataan. I hear and I forget. Saya dengar dan saya lupa. Ketika saya mendengar materi, dasar poho, nah gitu. I hear and I forget. Saya mendengar dan saya lupa gitu. Pada satu titik tertentu saya lupa gitu. Yang kedua rekan-rekan sekalian, I see and I forget. I see and I forget. Saya melihat kan gitu. Dan saya lupa. Jadi saya mendengar kadang sopo. Saya juga melihat, ingat. Saya juga melihat, ya, I see, I forget. Saya juga teringat, berarti kan. Jadi saya melihat, berarti ya saya juga suka lupa. Nah, perlu dipahami yang ketiga. I do and I understand. I do and I understand. Saya melakukan dan saya mengerti. Nah, berarti yang harus rekan-rekan sekalian itu, adalah melakukan, maka kita akan mengerti. I do and I understand. Saya melakukan, maka saya akan mengerti. Maka kenapa kita harus melakukan nih rekan-rekan sekalian? Karena supaya kita paham ataupun mengerti sebetulnya keistimewaan GM ini apa. Jangan pernah takut apa yang terjadi di lapangan. Saya tegaskan di kemarin rekan-rekan sekalian, ya, yang terjadi itu hanyalah fata morgana. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik, enggak? Mutawakilun itu adalah melakukan yang terbaik yang kita bisa, menggunakan apa yang ada gitu kan. Nah, itulah kita rekan-rekan sekalian. Kita tidak akan pernah tahu istimewanya kita jika kita tidak melakukan. Lakukan, kemudian manajemen. Lakukan, kemudian atur sedemikian indah. Maka kita akan merasakan apa yang menjadi impian kita. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas semua perhatiannya, ya. Yang paling penting dan yang paling menjadi garis besar adalah lakukan saja yang kita bisa. Jangan pernah terganggu oleh fata morgana dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan kemarahan, dengan kekecewaan dan kurang percaya diri. Yang penting kita melakukan yang terbaik.
ya. Melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan sesuatu yang ada, maka lakukan dari sekarang. Anda pasti bisa. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Itulah Anda sekalian. Terima kasih Mas Roni. Billahi taufiq walhidayah.